pertama-tama kita harus melakukan perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga itu motivasi perilaku. Terus yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi restitusi. Dan keenam, keyakinan kelas. Serta ketujuh, segitiga restitusi. Inilah tahapan yang akan kita lakukan di sekolah ini untuk menciptakan sekolah yang aman. Tapi seperti biasa teman-teman, diisi dulu apakah dengan tidak menghukum siswa kita dapat mendisiplinkan siswa. Bagaimana pendapat ibu dan bapak? Ya, enggak apa-apa. Menurut saya itu bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi pertanyaan mendasarnya kurang nyampe mungkinnya, tapi saya coba berargumentasi lewat tulisan dan tulisan. Karena lewat tulisannya tidak cukup dengan kertas sedikit. Yang saya pahami atau yang tadi nyampe ke saya itu adalah disiplin itu harus tegas. Iya atau tidak gitu ya? Yang pertama saya jawab di situ ya, disiplin itu harus tegas ya. Tapi tegasnya dalam konteks apa? Nah, karena kita di sini di lingkungan sekolah, berarti tegas di sini konteksnya dalam ranah pendidikan gitu. Ranah anak berdasar tingkatannya, berdasar pedagogisnya. Di situ akan banyak sekali gitu keterkaitan berbagai keilmuan. Tegas, ya intinya tegas itu ya harus tegas, tapi konteksnya bukan tegas secara keras gitu, karena keras itu beda sama dengan keras gitu ya. Jadi tegas itu tidak sama dengan keras. Secara teorinya seperti itu, tapi nanti aplikasinya kembali ke kita. Dua kata dengan berbeda. Sebenarnya kalau menurut saya seorang siswa yang tidak disiplin tidak harus dihukum. Walaupun memang kata menurut tadi disiplin itu enggak. Cuma kita mencari jalan tengah sebenarnya yaitu dengan konsekuensi. Karena seperti kita ketahui bahwa kita juga sebagai PNS ada konsekuensi dari kedisiplinan. Jadi di sini mungkin siswa tidak dijadikan satu bahan untuk diberikan hukuman, tapi berikanlah siswa itu tanggung jawab atau istilahnya dijadikan subjek yang dibebani tanggung jawab. Contoh misalkan kalau dia terlambat masuk sekolah 5 menit misalkan, konsekuensinya diberikan tanggung jawab bahwa nanti istirahatnya dipotong 5 menit. Itu bukan berarti hukuman, karena biasanya hukuman itu vulgarnya adalah tindakan dari seseorang agar membuat siswa itu jerah. Kita juga harus memerdekakan siswa dalam artian ketika disiplin ditegakkan itu balik lagi ke kesepakatan kelas gitu. Kita balikan, kita punya aturan main, terus kita balikan lagi ke siswa, apakah siswa itu siap menerima sanksi ini atau apa. Terus kita juga terbuka sama orang tua sebelum kita mulai pembelajaran di kelas. Terutama yang saya lakukan, salah satu dampak yang ada mungkin dengan adanya denda ya, pertama karena denda itu berawalnya dari orang tua sendiri ya. Ternyata ketika denda itu ada Ciri khas dari
dari manusia ya. Manusia itu unik, tidak ada yang sama, begitu pula dengan kebutuhannya. Begitu. Nah, kita pun harus melihat anak kita itu seperti itu. Tidak boleh menyamakan. Masih ingat dengan KHD itu benih-benih kebudayaan gitu ya. Kita mau menanam jagung tapi jangan pakai metode padi. Jangan menanam padi menggunakan metode jagung. Nah, itu sama seperti kita ketika kita melihat cara disiplin siswa. Nah, sekarang bagaimana? Jadi apa ya keterkaitannya slide selanjutnya? Bu Indah. Nah, ini ya. Jadi dalam mendisiplinkan siswa itu bagaimana? Nah, itu bagaimana caranya agar murid berkenan mengikuti aturan kita? Bagaimana caranya? Yang kedua, fungsi yang salah itu ini penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi selalu mengingatkan. Ketika tidak ada yang mengingatkan, dia lupa. Jadi ini pemikiran yang salah menurut Dr. William ketika kita menerapkan disiplin yang kuat. Jadi ketika anak tidak mengerjakan tugas, apakah anak memiliki disiplin yang kuat? Tidak. Bagaimana cara mendisiplinkan anak itu biar dia mau mengerjakan tugas tapi yang bersifat positif, begitu. Jangan pakai hukuman atau jangan membuat anak merasa bersalah sehingga dia tidak mau datang ke sekolah, tidak mau belajar, dan akhirnya hak dia sebagai warga negara Indonesia terabaikan, tidak sesuai dengan pasal 6. Pasal 31. Ya, tentang pendidikan. Lagi, Winda. Nah, yang memotivasi siswa untuk melakukan disiplin itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Tadi dengan adanya sanksi dan hukuman itu berarti termasuk pada faktor eksternal. Jadi jangan yang itu, karena yang eksternal ini biasanya bersifatnya tentatif, tidak sebagai teman sahabat. Jadi kalau teman dan sahabat kita kan kadonya ke teman, ayo atuh beli baju yang warnanya sama. Padahal kita teh nggak butuh, ya. Atau misalnya ikut senam, bajunya harus warna pink, dan nggak butuh sebenarnya baju. Tapi kan karena teman kita mau begitu. Nah itu. Terus yang kedua, posisi kita yang tadi disebutkan oleh Pak Yuli, memonitor dan memantau. Itu harus ada konsekuensi dan sanksi. Yang ketiga itu posisi kita sebagai manajer. Nah, manajer itu meliputi monitor, teman, dan yaitu tugas sekolah, maksudnya memanajer sekolah agar maju, gitu ya. Jadi intinya begitu. Jadi kalaupun kita mau mendisiplinkan siswa, jangan pakai disiplin yang negatif. Hindari itu boleh dilakukan, boleh, tapi itu yang terakhir ketika sudah taat tidak ada lagi. Yang penting jangan mengeluarkan siswa, intinya begitu, karena siswa itu memiliki sudah dijamin oleh negara. Kalau Bu Yayu kelas 1 misalkan, yang ditanya, jadi ya lebih bagusnya ditanya dulu kronologinya, kan kita nggak tahu ya kejadian sebenarnya. Cara nanya ke anaknya, kalimat pertanyaan. Betul, kalimat tanyanya dan ekspresi muka serta nadanya itu harus bagaimana. Nah, coba ceritakan apa yang terjadi waktu itu. Ibu pengen tahu. Kamu berbalik satu. 2, kamu sultanan ketika ibu guru bertemu ibu guru. 3, tidak boleh berbicara ketika orang lain bicara. Jadi bedanya itu kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Mulai saat ini berarti kita menggunakannya apa? Keyakinan kelas. Tidak usah banyak-banyak tapi bersifat abstrak. Cukup 3 atau 4 tapi anak memiliki, nanti anak yang mengembangkan sendiri nilai-nilai kebajikan yang universal itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, setelah Ibu Neneng menjelaskan tentang budaya positif, saya sebagai guru semakin menyadari bahwa untuk mendisiplinkan siswa dapat dilaksanakan secara positif, yaitu dengan cara menumbuhkan kesadaran pada diri siswa untuk melaksanakan keyakinan yang berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Jadi kebaikannya didasarkan pada kesadaran. Rizky coba lihat ya. Nih, ini kan Rizky ya. Nih, tuh ini kan kosong ya, tidak ada tugas yang masuk, gitu kan Ki ya. Terus ini juga kosong. Terus sekarang lihat ke sini. Ya Rizky ya, ini kosong. Kalau menurut Rizky, kalau tugas ini kosong, Rizky berhasil nggak belajar? Ya, bisa. Kalau menurut Rizky, kalau misalnya tugas ini kosong, bagaimana ilmu yang didapatkan Rizky? Rizky nambah ilmu nggak kalau tugasnya kosong? Enggak. Ya, berarti apa sih yang harus diperbaiki dari perilaku ini? Biar tugas ini penuh, berarti Rizky harus gimana? Mengerjakan, belajar, keyakinan kelasnya berarti harus bisa apa tadi yang ketiga tuh? Betul ya, kalau misalnya tugasnya ini penuh, berarti kan Rizky menghargai orang tua Rizky ya yang sudah menyekolahkan Rizky, betul tidak? Terus kalau misalnya tugas ini tidak penuh, berarti Rizky itu bisa menciptakan apa? Iya, bisa membanggakan orang tua, betul ya. Rizky mau jadi apa nanti ke depannya? Cita-cita Rizky mau jadi apa? Pembalap ya. Kalau pembalap butuh sekolah enggak? Butuh ya. Sekarang itu sekolah itu merupakan kewajiban ya bagi Rizky. Nah jadi Rizky itu harus bagaimana nanti semester 2? Rajin belajar, terus mengerjakan tugas dengan paksaan atau tidak? Tidak. Kesadaran Rizky untuk mewujudkan cita-cita. Apa cita-citanya? Pembalap apa? Banyak atau pembalap motor ya, tapi nggak boleh ugal-ugalan. Boleh nggak ugal-ugalan kalau di jalan sekarang? Sudah bisa naik motor belum? Bisa, tapi nggak boleh ugal-ugalan ya, karena bukan di tempatnya ya. Kalau pembalap di mana? Iya di sirkuit ya, di sirkuit. Kalau di jalan raya itu sirkuit bukan? Bukan ya. Sekarang mah Rizky harus rajin dulu belajar, harus mau datang ke sekolah ya, terus mengerjakan tugas. Nanti mulai semester 2 masuk ke mana tugasnya harus dikirim melalui apa? Nah ya, karena kan semester sekarang mah Rizky belum masuk classroom ya, karena jadi tugasnya tidak bisa penuh karena Rizky tidak masuk classroom, gitu kan ya. Rizky sekarang harus bisa memperbaiki diri sendiri sesuai dengan keyakinan. Iya, keyakinan Rizky ya. Tadi kan sudah disepakati ya, ada 3 keyakinannya ya. 1. Menghargai. 2. Menciptakan kedamaian ya. Yang ketiga apa? Sukses dalam belajar untuk mencapai cita-cita. Yakin? Oke, semangat Rizky. Terima kasih, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Rizky akan mengubah sikap lebih rajin dan bertanggung jawab untuk sekolah dan mengerjakan tugas di semester 2. Terima kasih. Belajar atau kita akan menentukan bagaimana cara kita berdisiplin di rumah ya. Salah satu caranya kita akan menentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu
disepakati oleh kita bersama. Coba, menurut kamu, kalau kita saling menghargai, kita tidak membuli temannya, kita tidak melakukan perundungan pada temannya, kita menghormati temannya, apa yang akan terjadi di kelas ini? Akan apa, Rafa? Akan baik-baik saja. Baik-baik saja itu seperti apa? Bukan kayak lagu ya? Coba. Tidak berisik. Apa? Tidak mengganggu orang lain. Apalagi kalau kita bisa menghargai orang lain, disiplin. Apalagi suasananya tentram. Betul. Kenapa tertawa? Betul kan? Suasana menjadi tentram. Terus apalagi? Apalagi coba? Kalau menghargai orang lain itu betul nggak perbuatan yang baik? Setuju nggak? Kenapa enggak? Coba berikan alasannya kenapa enggak? Kenapa setuju? Apa ya? Ada yang bisa bantu ya? Pusing, kata Rafa pusing. Kenapa? Kenapa tertawa? Apakah ketika teman berbicara kita tertawa perbuatan baik? Nah, gitu ya. Jadi kita harus saling menghargai orang lain. Nah, anak-anak, coba dituliskan di stick note ini apa yang ingin kamu perbuat di sekolah atau di kelas ini supaya terjadi budaya yang positif, bisa menghargai orang. Nah, apa yang akan kamu lakukan atau apa yang ingin kamu ciptakan? Betul apa yang ingin kamu ciptakan biar kita bisa menghargai orang lain. So, tulis mana pulpennya? Mana jadi pulpennya? Keluarkan bukunya, diberi nama seperti biasa ya. Kita akan membuat kesepakatan. Yuk, kamu sudah dapat belum? Yang pertama adalah bagaimana caramu agar tercipta suatu keadaan kita menghargai orang lain. Saya akan gak ada pulpen. Saya tidak mengganggu teman ketika belajar. Bagus, ya betul. Itu menghargai orang lain. Tidak mengganggu teman ketika belajar. So diberi nama. Apa? Diberi nama. Cantik. Jangan mahal atuh. Kan itu dia bisa sendiri. Kalau tidak diberi nama, bagaimana ibu tahu itu jawabanmu? Ya. Apalagi? Apa yang kamu inginkan di kelas ini terjadi? Main bola, coba ditulis di sini. Saya ingin main bola di dalam kelas. Nggak apa-apa. Nanti kita sepakati, mungkin saja keinginan Rafal itu kan tidak sama dengan keinginan yang rakyat atau keinginan ibu. Ya. Oh, kenapa? Dea, saya ingin apa, Dea? Saya ingin membeli tanah. Buat apa tanah dibeli terus dibawa ke sekolah untuk belajar? Burayan. Buat nyemen. Apakah ada yang harus disemen di sekolah ini? Ada.
mana? Di situ teh di mana? Oh iya kan udah diperbaiki ya. Kan pakai semen. Ya betul. Ya betul. Keyakinan kelas apa?